Yang terkasih, saudara-saudariku para pasutri balita plus, karena ada yang lebih daripada balita yang datang dari seluruh paroki yang ada di Pulau Bali ini. Seluruh saudara-saudariku yang saya kasih, saya mulai dengan satu cerita kecil. Pada suatu kesempatan, seorang anak kecil pergi menjumpai sang papa, minta uang. Papa bilang, "Itu apa, nak? Ini diminta oleh kakak pembina kami." Papanya bilang, "Kau pergi minta sama mamamu." Anak pergi kepada mamanya, "Mak, minta duit." "Itu apa, nak?" "Diminta oleh kakak pembina kami." "Kau sudah minta sama papamu?" "Sudah." "Apa dia bilang bapak?" "Bilang minta sama mama." Kemudian terlintas dalam benak sang mama, kenapa papanya punya duit tapi minta anak pergi minta kepada mama? Rupa-rupanya kedua orang tua ini punya wilayah duit masing-masing. Dan anak seperti bola kaki ditendang ke sana kemari. Akhirnya anak mengambil keputusan, saya curi saja duitnya mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ini salah satu akar konflik di tengah keluarga. Dari 1001 macam konflik yang bisa terjadi dalam diri orang tua, usia perkawinan balita, dan di atasnya sekalipun. Kita boleh menjadi pribadi yang bergembira karena hari ini dikumpulkan di tempat ini. Tentu semua karena Tuhan itu luar biasa, yang telah mempertemukan saudara-saudariku dalam lembaga, yang kemudian telah menggerakkanmu untuk boleh berpindah tempat dari situasi rumah dengan segala macam pengalaman suka duka menuju ke tempat ini dalam perjumpaan dengan banyak orang. Ini yang kita syukuri kepada Dia, kepada Tuhan yang menjadi Tuhan yang mengasihi, yang menyayang. Bagian yang kedua, kita juga boleh menjadi pribadi yang bergembira ketika dalam hidup perkawinan, usia 5 tahun terutama, dan usia yang lainnya, diwarnai dengan berbagai macam pengalaman suka dan duka, dan fokus kita pada kesempatan adalah ambil dari pengalaman duka yang disebutkan konflik itu. Yang pasti itu datang dari kerapuhan kita sebagai manusia. Tepat seperti apa yang dikatakan Sri Paus Fransiskus, tidak ada keluarga yang sempurna. Perkawinan adalah kemauan untuk hidup bahagia. Bahagia secara materi dan batin. Tidak ada dalam diri kita memiliki kemauan untuk hidup berkeluarga dengan niat tidak bahagia. Benar? Tidak ada persiapan perkawinan kalau Anda ditanya pastor dalam penyelidikan kanonik, apa tujuan Anda hidup berkeluarga? Tidak ada yang mengatakan untuk berpisah, untuk tidak bahagia. Kita harus memiliki kemauan, motivasi, niat bahwa semua yang ada di sini bertujuan hidup bahagia, sejahtera, rohani dan jasmani. Karena itu kita perlu kemauan yang besar, ide hidup yang benar. Dan kita percaya bahwa kesatuan kitalah satu-satunya yang membuat kita utuh. Keputusan kitalah yang membuat semuanya menjadi utuh. Kita harus serius menata hidup berkeluarga. Kita harus sungguh-sungguh berani berkorban kalau mengambil keputusan ya
bersedia mengambil kamu sebagai suami dan istri. Namun, saudara-saudari, keluarga yang terkasih, kenyataannya manisnya masa perkawinan yang saya katakan sebagai masa romantis itu, masa yang penuh kemesraan 1, 2, 3 tahun, akan menemui kekecewaan. Kekecewaan yang berujung pada konflik, karena ternyata pasanganku adalah seseorang yang berbeda dengan diriku. Harapan dan impianku kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Saya akan persilahkan Intan Hendra untuk men-sharingkan perkawinannya, karena saya belum pernah hidup dalam perkawinan. Ya. Baru 6 bulan berjalan pernikahan itu, aku yang biasa penuh kegiatan, hampir tidak pernah di rumah, menjadi jenuh dengan kegiatan baruku ini. Pembantu. Jadi staf rumah tangga, ya, jadi pembantu di rumah. Ya. Aku kecewa berat, merasa kehidupanku terbatasi segalanya, kebebasanku terenggut. Kehadiran buah hati kami 1,5 tahun setelah kami menikah membahagiakan, membanggakan, namun juga semakin membuat diriku terbelenggu dalam kesibukan rumah tangga. Apalagi kemudian masalah ekonomi turut mewarnai kehidupan rumah tangga kami. Jadi aku harus membantu Hendra bekerja. Hal ini menjadikan aku semakin merasa lelah. Apalagi sikap Hendra menjadi tidak semanis dulu lagi. Kekecewaan ini membuat aku sering uring-uringan dan berdebat, saling mengalahkan. Itu mewarnai kehidupan perkawinan kami. Istilahnya konflik itu lebih halus adalah konfrontasi. Apa? Konfrontasi. Konflik itu terlalu negatif, ya. Kita ganti konfrontasi, Pak Dedi, ya. Tolong dicatat Pak Dedi, ya, nanti kalau konfrontasi di rumah, ya. Yang pertama adalah hindari apa? Kritik. Jangan kritik. Kritik fisiknya, kritik apa aja. Kedua, hindari umpatan. Semua binatang di kebun binatang keluar, jangan. Yang ketiga, jangan mencari siapa yang salah. Jangan cari kesalahan. Ibu Pauline, ya. Yang keempat, hindari kata selalu. Kamu itu selalu ngomel, kamu selalu malas, kamu selalu tidak rajin. Tidak pernah atau setiap kali, jangan. Tidak ada orang yang itu selalu. Pasti ada perubahan, ya. Romoni selalu terlambat, jangan begitu. Pasti ada yang disiplin dong, masa Romoni semua selalu terlambat, ya. Tidak ada kata selalu, ya. Jangan melarikan diri dari masalah. Jangan memanggil pihak ketiga, artinya orang luar disuruh ikut terlibat, malah bahaya. Kamu bisa jatuh cinta pada orang kalau orang ketiga masuk, ya. Yang ke-7, tetaplah secara fisik dekat. Nah, Pak Teddy, secara fisik dekat. Apa yang disebut physical intimacy. Meskipun ada konflik, tetap dekat secara fisik. Berpelukan, bergandengan, berciuman, ya. Itu physical intimacy non verbal, itu sangat penting, ya. Yang ke-8, ingat masalahnya yang diperdebatkan tidaklah lebih penting. Yang penting itu apa? Relasinya, bahagia keluarganya, itu bukan masalah. Salah. Masalah mengeluarkan odol, masalah mengeluarkan uang, masih ngasih es pada orang lain, dimasakan jadi besar. Nah, itu kecil sekali. Masalah penting itu relasi hidup keluarga Anda, itu lebih penting. Makanya kadang perlu mengalah untuk nanti cari waktu yang lain. Yang ke-9, tambahkan pernyataan positif. Apa itu, Indra? Pernyataan positif. Ya, sering memuji. Sekarang WA, SMS dong, I love you. Mama masak apa, aku kangen. Itu penting loh, itu resep loh, ya. Mau tahu yang berikutnya? Mau? Kita lewati yang satu ini.
Serentak berseru, oh bunga mawar, lekaslah mengembang. Ku ingin memati di berapa lama? Jangan terlalu lama-lama. Kita sambut yang satu ini. Inilah mereka saat pernikahan 33 tahun yang lalu. Mari kita beri aplaus untuk Mas Putri Christine yang boleh memberikan sharing untuk kita pada kesempatan ini. Tapi kita lihat dulu pertanyaan yang penting. Gimana perasaannya ketika sudah ada di sana? Oh, ke sana naik. Iya, bagaimana perasaannya saat ini sekarang? Kesini sedikit karena Bunda Maria bilang jangan terlalu dekat dengan aku nih. Silakan, bisa kita nikmati bersama perasaan mereka saat ini ketika boleh menghadiri acara. Karena dia sudah mempunyai anak 3, cucu 2. Saya sudah jadi opa, ya. Kemudian pasangan saya ini yang paling saya sukai, yang paling saya senangi, dia adalah sangat bertanggung jawab dengan keluarga dan menyayangi keluarga. Giliran Christine memperkenalkan yang di samping. Di samping kanan saya adalah Franciscus Sabirus Edi Lugito yang biasa dipanggil Edi. Saya sudah menikah 33 tahun dan sifat yang saya sukai dia orangnya komitmen dan setia. Terima kasih kepada Romo dan sukses para Pak Sutri yang terkasih. Kami akan men-sharingkan kali ini yaitu sesuai dengan topik yang ada, yaitu mengelola konflik dalam rumah tangga, khususnya saya dalam wira swasta. Saya melihat di sini semua audiens, semua Pak Sutri perkawinannya antara 1 sampai 5 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih. Saya akan kembali lagi pada 33 tahun yang lalu tentunya. 30 tahun yang lalu. Saya harus review kembali, saya harus mengingat kembali karena ini ada saksi hidup saya. Kalau sampai saya salah mengucapkan, berarti saya bohong nantinya. Nanti dia akan pasti menegur saya di rumah. Karena apa? Yang saya katakan itu adalah sesuai dengan perlakuan saya di saat itu. Nah, cerita saya atau pengalaman saya harus memulai dulu, yaitu di saat saya mau menikah. Ya, yang sebelum menikah saya akan tinggalkan karena itu banyak pengalaman saya. Mungkin sama dengan Anda. Ya. Jadi saya terus terang aja, saya pacaran dengan dia adalah hampir 10 tahun. Ya, ini adalah Christine, ini adalah first love kami dan musuh kami, dia berbujutan dulu. Ya, sampai 5 tahun pun saya nggak pernah bicara dengan dia. Yaitu bahasa Jawa itu jodaanmu. Ya, siwaan bahasa Jawa Timur ya. Nah, disitulah mungkin saya kena tulahnya. Ya, saya memang dulu saya nggak mau kawin sama dia dan orang tua saya juga nggak setuju kawin sama kota. Itu punya menantu sama kota itu nggak suka. Tapi Tuhan sudah menentukan lain, jodoh itu di tangan Tuhan. Ternyata saya disatukan dalam satu sakramen perkawinan dengan pasangan saya pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1984 di Gereja Katedral. Nah, disitulah saya mulai artinya menata hidup saya, karena hidup saya sebelumnya nggak jelas. Seperti maaf ya, Anda yang sudah mulai kawin 1-2 tahun, kehidupan Anda jelas pasti remang-remang, ya, tidak tahu arahnya kemana. Biasanya Kristen spiritualnya itu tinggi sekali. Dia itu setiap saat ada masalah, ada apa, selalu doa novena ataupun doa-doa lain, permohonan. Saya juga tidak tahu, karena mungkin kadang-kadang kehidupan saya itu
seperti single married. Jadi saya sudah kawin punya anak, kadang-kadang saya itu masih merasa saya itu bujangan gitu loh di saat itu, masih single married. Jadi saya sendiri, padahal saya itu sudah keluarga, sudah punya anak. Nah, mungkin akan dialami oleh saudara-saudara kita di sini, dan tentunya semua akan mengalami, karena perkawinan 1-5 tahun itu biasanya masih ya begitu-begitu. Mungkin kalau sudah 33 tahun kayak saya ini sudah beda ya. Saya kan pendek ke belakang 5 tahun yang 30 tahun yang lalu. Jadi Christine banyak mendoakan saya, terutama dia mendoakan saya supaya saya ini orangnya gak ego ya, karena saya egonya tinggi sekali dan saya itu orangnya keras, dan saya itu kalau punya suatu kemauan saya, apa yang saya inginkan itu harus terjadi gitu. Nah, ini sulitnya Christine kadang-kadang seperti itu, dan sering saya bertengkar dengan dia, dan selalu saya tidak pernah mau kalah sama dia, karena saya anggap saya punya prinsip, saya lebih keluar duluan loh daripada perempuan. Saya Adam, dia Hawa. Artinya saya tidak mau kalah Romo. Betul. Nah, nanti akan saya ceritakan selanjutnya. Dalam lagu luar biasa, waktu kecil, Adam dan Hawa sementara makan, tidak ada duluan, tidak belakangan kan? Sementara makan kan mereka berdua kan? Setuju? Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Tidak ada yang mau duluan, tidak ada yang belakangan. Yang ada adalah bersama. Baik, ketika mengalami situasi konflik, dan tadi relasi ke atas, ingat, relasi spiritual selalu menjadi orientasi seluruh kehidupan keluarga. Final yang pertama itu apa? Keluarga harus selalu mengarahkan kiblatnya kepada Tuhan. Pak, saya mau berikan Bapak uang sekian. Atau Pak setuju mau beri berapa? Saya dalam hati, aduh saya capek, mau yang ini mau jangan tanya saya, yang penting uangnya masih ada, beri aja. Dalam hati berpikir begitu. Tapi saya lalu duduk, oh iya ya, baik, kita bicarakan bersama, sehingga apa yang kita berikan bukan menjadi pemberian si anak kepada bapaknya atau si menantu kepada mertuanya. Ini adalah apa yang kami berikan. Kita boleh, supaya istri saya tidak curiga, karena ini juga tidak saya bagi di rumah, hanya sekadar aja saya cerita. Romo ternyata begini Romo, setiap kali induknya bertambah 1.200.000, ketika anak saya yang pertama sekarang berusia 21 tahun, ternyata dia sudah punya deposito 86.718.172 hanya dengan 100.000 setiap bulan. Mengapa saya tidak gunakan asuransi? Karena saya juga sering pinjam uang. Kalau asuransi saya tidak boleh pinjam uang di asuransi itu. Yang lalu ketika istri memerlukan sepeda motor, saya pinjam dari tabungan anak, tetapi saya harus bayar bunga. Kalau bank memberi 11%, koperasi memberi 11%, saya memberinya 12% bunga karena pinjaman itu. Lalu saya berpikir, karena ternyata anak kuliah kami masih boleh mendapat rahmat luar biasa. Saya masih bayar dengan penghasilan kami uang kuliahnya, tapi yang 100.000 tetap lanjut. Mungkin 25 tahun nanti, setelah berusia 25 tahun, anak saya harus mulai bekerja dan mungkin memerlukan kaki untuk ke tempat kerja. Mungkin 137 juta mobil second bisa. Jadi hanya 100.000. Tadi saya bertanya ke ibu-ibu khususnya, 100.000 sebulan untuk anak besar nggak? Yakin? Loh, tadi katanya Kak, saya nggak bilang halo. Halo, 100.000 satu bulan besar?
125.000? Andaikan 125.000 ketika anak berusia 25 tahun jadinya 171 juta lebih. Keluarga Katolik, pasangan suami istri Katolik, hidup mereka mesti memancarkan apa yang diajarkan oleh gereja yang sumbernya tentu dari sabda Tuhan dan juga hal-hal baik yang bertumbuh dalam gereja kita. Baik, keluarga sejahtera menurut ajaran gereja Katolik itu dapat kita temukan dalam kitab suci, teks-teks yang tersebar dari Injil dan tulisan-tulisan para Rasul Paulus dan yang lain, serta dari kitab suci Perjanjian Lama tentunya. Keluarga yang dibangun di atas dasar iman, harap, dan kasih, 3 pilar yang menopang kehidupan keluarga Katolik yang sejahtera. Dari 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi semua yang kita punyai, kita kumpulkan, kita miliki, kita kuasai, tidak ada artinya sama sekali bila tidak ada kasih. Yang berikut, keluarga yang selalu bersandar pada belas kasih kemurahan Allah. Dalam Yohanes bab 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau Allah bermurah hati kepada kita, maka hidup kita akan berkelimpahan dan mampu mengalirkan kelimpahan itu bagi yang lain. Berikut, keluarga yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh. Identifikasi keluarga seperti ini itu keluarga yang punya kasih, sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita bisa mengukur hidup keluarga Katolik yang bagaimana sesuai dengan hidup seperti apakah yang dipimpin oleh Roh. Di luar ini bukan dipimpin oleh Roh, tapi oleh kejahatan, oleh nafsu dan kepentingan sesaat. Lalu keluarga sejahtera menurut ajaran kita juga adalah keluarga yang selalu menyertakan perjuangan hidupnya dalam kekuatan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kepercayaan kepada. Jadi dan bagaimana menyertakan Tuhan dalam perjuangan ini mesti dari awal. Kadang kita sudah buntu, kanas, baru panggil atau berseru kepada Tuhan minta tolong. Ini seringkali terjadi. Yang berikut, keluarga yang mampu bersabar dan berharap di tengah kesulitan yang dihadapi. Kadang-kadang sakit dan penderitaan itu menghasilkan buah kesabaran. Orang yang bertahan, bergumul dengan penderitaan yang panjang, kesakitan yang panjang, buahnya adalah kesabaran. Banyak orang sakit yang kita temukan bergumul